Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah tempat yang tidak biasa. Di saat banyak orang meragukan dunia pertanian, tim Agromakmur hadir untuk menyusuri jejak perjuangan. Perjuangan seorang petani muda asal Banyu Urip Timur, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, berani melangkah berbeda dengan tekad yang kuat dan jiwa yang semangat untuk menjadi petani muda. Mari anak muda, kita kobarkan jiwa semangat bertani kita untuk ketahanan pangan Indonesia. Metode Mas Udin, Josis, full 100%. Metode Mas Udin. Bibit serawung, rano liyane, ciri kasih, Josis. Ini akan menjadi awal langkah kami untuk menembus Nusantara. Sekitar 2 tahunan sudah ikut dengan metode Mas Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Udin di channel Agromakmur Official. Perkenalkan Mas, nama saya Rizky. Alamat saya di Banyu Urip Timur, Temanggung. Awalnya itu tertarik sama tanaman punya kakak sendiri, Mas. Kakak saya sendiri kebetulan memang kurang lebih sekitar 2 tahunan sudah ikut dengan metode Mas Udin. Untuk hasilnya memang luar biasa, Josis. Kebetulan saya melihat beberapa kali membantu untuk merawat cabai kakak saya, dan untuk hasilnya memang cabai kakak saya luar biasa. Dan saya terpancing untuk mengikuti ataupun terjun untuk menanam cabai sendiri. Di belakang ini sangat bagus ya, bahkan banyak orang yang cerita itu, wah ini pasti petani yang sudah berpengalaman, karena kondisi lahannya termasuk dengan pola perawatannya itu kan sudah seperti master Mas Semben ya kan, rapi banget itu kan. Itu mungkin belajar dari kakak ya mungkin. Ya betul. Mungkin ada beberapa kayak yang saya belum paham gitu, itu saya langsung tanyakan pada kakak saya. Kebetulan ini memang saya pemula, saya kerjakan sendiri ya. Tapi secara keseluruhan ini dari jarak antar bedengan, tinggi bedengan sampai dengan jarak tanamnya, cara talinya itu kayak udah pemain cabai lama. Kepikiran juga saya merasakan itu kalau bertani itu lebih slow aja sih, Mas. Lebih slow ya? Ya betul. Kedisiplinan di lahan sampean sendiri ini ya kan, itu kan sangat menentukan dengan potensi hasil sampean juga ya kan? Karena apa, kalau kita nggak disiplin waktu, misalkan untuk masalah penyemprotannya itu kita usahakan pagi, semua bagian itu juga bisa rata ya kan. Terus interval penyemprotannya bisa 2-3 hari sekali itu nyemprot. Kalau curah hujannya sangat tinggi, itu kan yang menentukan sampean itu bisa konsisten tanamannya itu berdiri tegak sampai hari ini kan. Karena hama penyakit itu menyerang pada saat kita itu lengah ataupun kita menyepelekan ya kan. Untuk metode perawatan pure saya menggunakan metode Mas Udin dengan panduan kakak saya yang sering mengingatkan. Untuk penyemprotan juga rutin 3 hari sekali, itu tidak terlupakan gitu loh ya. Betul. Ya, diusahakan setiap 3 hari sekali itu harus disemprot. Ya. Pupuk dasarnya pakai apa Mas? Pakai dolomit Mas ya. Yang kedua itu ada TS, yang fosfat ya. Ya fosfat. Yang terakhir itu ada pupuk kandang.
Pupuk kandangnya pakai yang apa Mas? Pakai yang udah jadi sih Mas. Beli Mas di tempat Mas Udin. Oh di tempat saya, ternyata beli tempat saya Ya. semuanya ya. Berarti benar ini sesuai kan? Untuk penyemprotan itu sebelum tutup mulsa sih Mas, terutama itu ada penyemprotan dekomposer sama tetes tebu. 마음에 다갈의 코타인데 베핀 기송가송 레레루케레 빈하 마음에 다갈의 코타인데 베핀 기송가송 Setelah tutup mulsa ini, Itu sebelum ada penanaman. Ya ada pengocoran kembali sih Mas, seperti pembelah tanah di lubang tanah. Ya. Pembelah tanah itu ada karbon, Ya, trichoderma, sama yang terakhir itu asam humat Mas. asam umat. Setelah tanam itu di umur sekitar 5 hari, 10 hari sama 15 hari itu ada pengecoran asam aminofosfat. Pupuk susulan itu masuk 2 kali Mas untuk tunggal. Porsinya itu saya bikin sendok itu kurang lebih ada 12 gram Mas kebutuhannya. Penyemprotan itu untuk rutinan itu di umur muda itu fase vegetatif itu Mas. Ya. Saya pakai fungisidanya Propinep. Heeh. Untuk inseknya itu lebih ke tungo dan trip. Tungo sama trip itu saya rutinan. Untuk rutinannya itu pakai abamectin. Nutrisi itu paling pakai gema flora hijau Mas. Masuk ke fase generatif saya untuk semprotan itu insek pakai sipermetrin, Ya. fungisida pakai azoxystrobin, Ya. untuk nutrisi pakai gema flora merah. Fungisida kontak itu saya pakai mancozeb Mas. Varietasnya itu pakai RM itu serawung Mas. Kalau menurut sampean dari 5 macam ini ketika diaplikasikan boros atau enggak? Masih worth it sih Mas, normal gitu loh. Normal ya? Ya. Ini batang kena kabeh, terus Kita coba Mas Udin, Josis. Ini saya belajar dari buku metode Mas Udin dari nol. Untuk biaya juga worth it. Untuk hasil sebagai saya pemula ya seperti ini. Semoga saja kedepannya bagus. Josis. Di sini saya sebagai pemuda mengapa memilih terjun ke dunia pertanian, yaitu melatih kita untuk selalu disiplin dan menghargai semua prosesnya. Mari anak muda, kita kobarkan jiwa semangat bertani kita untuk ketahanan pangan Indonesia.